Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Resca Bayu di Segala Ilmu yang akan terus membagikan informasi yang menarik serta unik berdasarkan fakta dan data. Oke, masih seputaran tentang pendaftaran P3K untuk guru ya. Saya secara umum untuk guru karena luar biasa banyak sekali penerimaan P3K untuk guru tahun ini. Setelah ditiadakannya penerimaan guru dengan status PNS, maka pemerintah mengalihkannya ke P3K ya. Lebih gampangnya sistem kontrak untuk guru ya. Oke, setelah kemarin saya bagikan tentang jadwal pelaksanaan ya, yang terbaru sepertinya agak diundur untuk pengumuman pendaftarannya. Kemudian video yang berikutnya itu ada juga tentang persyaratan umum P3K. Nah, kali ini saya coba memberi penjelasan tentang bagaimana sih skema nilai tes ya. Rencana tes kompetensi P3K tahun 2021 ini seperti apa skemanya. Kemudian materinya apa saja nanti saya jelaskan. Oke ya. Buat kalian yang fokus mau nonton bisa pakai headset barangkali suaranya kurang jelas. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, dibantu komentar nanti. Nah, jangan lupa juga jempolnya like ya. Oke ya, langsung saja. Untuk P3K kali ini, nanti itu terbagi beberapa tes ya. Ada kompetensi teknis, ada kompetensi manajerial, kemudian ada kompetensi sosiokultural, dan juga ada tes wawancara. Nah, untuk kompetensi teknis itu, jumlah soalnya kisaran 70 sampai 100 soal ini. Ya, 70 sampai 100 soal. Ini untuk teknis. Kemudian untuk manajerialnya itu sekitar 20 sampai 30 soal. Dan untuk kompetensi sosiokulturalnya 10 sampai 20 soal. Sedangkan tes wawancaranya itu 10 soal. Jadi wawancara itu berupa soal ya, bukan ditanya sama orang lalu kita jawab. Wawancara conversation itu bukan. Tapi sebuah soal yang semacam model wawancara gitu. Kemudian waktu pengerjaannya untuk tes kompetensi secara keseluruhan itu ada 120 sampai 160 menit. Ini estimasinya nggak tahu, nanti pastinya berapa saya kurang paham. Kenapa beda begini? Barangkali ini nanti ada pembeda untuk guru atau bukan guru P3K-nya ya. Kemudian wawancaranya rata-rata 10 menit. Gitu. Tipe soalnya. Nah, kalau di kompetensi teknis ini pilihan ganda berjumlah 5. Artinya nanti soalnya pilihan ganda, pilihannya itu A, B, C, D, E. Gitu. Pilihannya sampai 5 pilihan. Nah, di kompetensi teknis ini, ya, di kompetensi teknis ini apabila menjawab benar maka mendapat nilai, dan apabila salah akan bernilai 0. Jadi mutlak ya, kalau benar nilai apakah nanti nilainya 5 kalau nggak salah ya. Apakah 5 atau berapa, menyesuaikan. Kalau salah sudah pasti 0, tidak dapat nilai apa-apa. Nah, berbeda dengan kompetensi manajerial. Pilihan gandanya itu berjumlah 4, A, B, C, D. Jadi nanti pilihannya A, B, C, D. Nah, di sini untuk kompetensi manajerial, dia tiap jawaban punya poin. Yang paling tinggi 4, kemudian di bawahnya 3, ada lagi 2, ada 1, bahkan ada yang 0. Jadi cukup hati-hati untuk manajerial ini. Paling tinggi bernilai 4 setiap soalnya, sedangkan ada yang di bawahnya sampai bahkan 0 tidak bernilai. Gitu. Kemudian untuk kompetensi sosiokultural, nah ini pilihan gandanya berjumlah 5, A, B, C, D, E, yang masing-masing juga punya nilai. Paling tinggi 5 sampai 0. Ini sampai 0 ya, saya nggak tahu. Harusnya sampai 1 kalau 5. Ya. Jadi untuk yang teknis mutlak, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Tapi kalau manajerial, sosiokultural, dan juga di sini wawancara ya, soalnya juga ternyata berupa pilihan ganda berjumlah 4. Ya.
ini punya nilai istilahnya proporsional. Sangat bagus dapat nilai 4 atau 5. Sangat jelek dapat 0 atau mungkin 1. Barangkali seperti itu. Jadi cukup hati-hati untuk mengerjakan yang kompetensi teknis. Nah, sebagai informasi, mungkin sudah banyak yang tahu dan ini yang ditakutkan oleh semua guru honor, baik negeri maupun swasta. Pesaing yang sudah memiliki sertifikasi pendidik atau istilahnya yang populer disebut dengan Serdik, itu otomatis memiliki nilai kompetensi itu 100. Memiliki nilai 100%. Dia tidak ada yang salah di sini karena dia sudah mempunyai Serdik. Nah, beruntunglah buat Bapak Ibu guru yang sudah punya Serdik. Di kompetensi teknis ini dianggap tuntas, dia sudah selesai. Tinggal fokus belajar kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan juga tes wawancaranya. Namun buat yang belum berserdik, jangan terlalu pesimis. Bisa saja guru-guru yang sudah berserdik itu jatuh nilainya di sini, ya. Di wawancara jatuh, di kompetensi sosiokultural juga jatuh, di kompetensi manajerial juga jatuh. Jadi saya bantu. Bagaimana sih nanti skema penilaiannya, ya seperti inilah gitu. Nah, kemudian di bawahnya ini ada passing grade. Yang belum tahu passing grade itu apa? Passing grade itu adalah ambang batas nilai, ya. Mungkin kalau yang masih muda-muda paham, yang sudah ikut tes CPNS beberapa kali terakhir kemarin sudah menggunakan istilah passing grade. Tapi P3K ini kan membuka lowongan untuk guru honor yang sudah usia 50, usia 40. Nah, ini biar tahu Bapak Ibu sekalian, passing grade itu adalah ambang batas, ya. Jadi kalau di sekolah istilahnya KKM lah gitu. Kalau KKM-nya 70, belum capai 70 berarti belum tuntas. Nah, passing grade juga seperti itu. Nah, di sini passing grade yang pertama, passing grade nilai kompetensi teknis direkomendasikan oleh instansi pembina dan ditetapkan Panselnas. Ya. Nanti passing grade-nya setelah nanti ada pengumuman resmi nanti dimunculkan berapakah passing grade untuk nilai kompetensi teknis ini. Nah, ya. Kemudian passing grade nilai penjumlahan kompetensi manajerial dan sosiokultural ditentukan Panselnas, berarti panitia pusat. Panitia pusat kita untuk guru itu adalah ke Kemenpan tetap ya, tetap Kemenpan walaupun guru. Mungkin bekerja sama juga dengan Kemendikbud nantinya, karena ini luar biasa jumlah penerimaannya. Kemudian untuk yang ketiga, passing grade wawancara tidak ditentukan, hanya untuk menambah nilai akhir dan dapat dipergunakan oleh instansi pengguna untuk menggali dan mengonfirmasikan kembali integritas dan moralitas peserta. Nah, ini walaupun tidak ditentukan passing grade-nya, cukup hati-hati karena di sini terakhir disebutkan bahwa dapat dipergunakan oleh instansi pengguna. Misalkan saya daftar di Kabupaten Tulang Bawang, ini dapat digunakan oleh Kabupaten Tulang Bawang untuk menggali dan mengkonfirmasikan kembali apakah saya mempunyai integritas dan moralitas peserta yang baik untuk mereka terima sebagai pegawai P3K di kabupaten yang saya pilih, begitu. Jadi wawancara ini walaupun nggak ada passing grade-nya cukup hati-hati. Ya. Untuk yang punya Serdik, selamat ini dapat nilai 1% di kompetensi teknis. Untuk yang usianya di atas 35 juga dapat tambahan 15% di sini ya. Bagaimana kalau dia punya Serdik, dia usianya juga udah lewat gitu, sudah lebih dari 35, berarti dia dapat nilainya lebih, bukan 100% lagi, 125%. Nggak begitu cara penilaiannya. Kalau sudah punya Serdik ya sudah maksimal dia nilainya 100 gitu, 100 betul maksudnya ya. Bukan berarti dapat afirmasi itu dia dapat Serdik dia juga dapat, diambil semua, enggak, diambil yang tertinggi. Gitu ya. Kemudian untuk materi tes P3K tahun 2021, materinya untuk kompetensi teknis di sini. Teknis itu meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Misalkan, nanti saya mendaftar sebagai guru olahraga, guru penjas, ya, emang saya basicnya guru penjas.
Nah, nanti soal-soal yang dikeluarkan itu ya terkait dengan guru penjas di sekolah. Misalkan ketika ada masalah di sekolah sebagai guru olahraga, ada siswa yang mengalami cedera cukup fatal, apakah yang harus saya lakukan gitu. Nanti pilihannya di sana apa gitu kan. Nah, itu di sana soalnya seperti itu. Atau juga teknis-teknisnya seperti lain yang perangkat pembelajaran dan lain-lain. Nah, itu bisa jadi keluar di kompetensi teknis ini, ya. Kemudian untuk kompetensi manajerial itu materinya adalah pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan, serta mengelola perubahan. Nah, ini untuk yang muda-muda, Bapak Ibu, mungkin ingat ya, kalau tes kepribadian, ya, tes kepribadian pada tes CPNS sebelumnya, ini kurang lebih sama kompetensi manajerial ini tipikal soalnya seperti ini. Gitu ya. Untuk Bapak Ibu yang belum paham, bisa mungkin latihan soal TKP lah barangkali. Ya, tes kepribadian CPNS itu. Kurang lebih sama. Kemudian untuk kompetensi sosiokultural itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku wawasan, kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang terkait dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, dan empati. Kurang lebih ini juga sama, mungkin dibagi ya, untuk yang manajerial itu lebih ke apa namanya, ada kaitannya dengan keprofesionalismean di bidangnya. Kalau yang sosiokultural ini lebih ke lingkungan ya, ke lingkungannya. Ini mirip-mirip dengan TKP saya rasa soalnya nggak akan jauh karena TKP itu ini dia punya bobot, setiap jawaban itu punya nilai yang berbeda dari yang sangat baik sampai yang sangat buruk gitu. Jadi itu rencana tes kompetensi skemanya seperti itu dan materinya seperti ini. Ya, barangkali ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ini. Nanti bisa saya bantu jawab selama saya paham dengan apa yang ditanyakan. Gitu. Kalau saya kurang paham, mungkin saya nanti akan bantu cari referensi bacaan atau undang-undang yang berlaku atau mungkin orang atau pihak yang lebih paham. Atau mungkin kita bisa saling tukar informasi, barangkali saya ada kekeliruan. Ya, mudah-mudahan membantu Bapak Ibu semua yang bersiap-siap untuk mendaftar menjadi ASN P3K pada tahun 2021 ini. Ya, terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like-nya ya, yang jempol ke atas ditekan. Kemudian subscribe jangan lupa kalau sudah, terima kasih, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang baik serta share video ini. Oke, makasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan keterima semua menjadi ASN ya. Amin ya robbal alamin. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.